Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya untuk Gemini ya. Tema atau judul games kali ini adalah hubungan dirinya dan dirimu yang toksik ya, di mana terkoneksi dengan narsistik ya, atau NPD ya, di mana narsistik personality disorder ya. Kita lihat sesuai nanti dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ya. Ini hanya sebuah games ya, percaya pun bisa, terserah dari kamu ya. Yang pastinya kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya games ya, tetapi bukan games biasa. Ini games menyerap energi ya, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Gemini ya, di mana kamu terkoneksi dengan NPD, narcissistic personality disorder. Kira-kira bagaimana? Ataukah bisa energinya juga terbalik? Mungkin kamulah yang NPD. Waduh ya, kamu yang NPD ya. Jadi kalau mungkin ini terjadi padamu, ya berarti antara dirimu atau dengan pasanganmu. Kalau tidak, berarti readingan ini bukan untukmu. Karena ada beberapa yang bilang Kak Ica nggak persis. Ya lebih banyak sih yang sama ya. Resonate. Tapi ada juga kan saya bilang tadi ini general ya. Jadi energi dari banyak orang. Kalau tidak sesuai, berarti bukan untukmu atau bukan energimu. Jadi kamu ambil saja yang sesuai dengan yang kamu alami saat ini atau kamu rasakan saat ini ya. Jadi saya mengambil energi banyak dari Gemini. Terus ya energi yang paling juga dominan sesuai tema kita. Karena kita punya judul ya, bukan tanpa judul. Jadi ada beberapa juga yang tanya, Kak, tanpa harus ini dulu dong, jangan diberi judul aja. Nanti pada saat kakak sudah baca energinya baru diberikan judul. Ya maaf ya, saya nggak seperti tarot leader lain, karena pembaca tarot itu beda-beda ya. Mereka punya intuisi dan mungkin kemampuan itu juga beda-beda. Kalau saya nggak bisa, saya harus tentukan dulu ya, saya punya tema ini apa, judulnya apa yang mau dibahas ya. Tidak mungkin saya mau langsung baca semua itu sampai besok, sampai lusa atau bertahun-tahun, saya nggak kelar-kelar kita nanti untuk Gemini ya. Jadi saya tuh beda ya dengan tarot leader lain. Jadi saya harus tentukan judul. Ibaratkan kalau dokter ya, kita periksa darah dulu, habis itu kita konsultasi ke dokter ya. Jadi kita tahu masalahnya itu apa, penyakitnya itu apa, baru saya lihat ya dari energi kamu, baru saya ucapkan, atau kalau dibilang dokter ya berikan resep untuk kamu bisa ambil di apotek gitu. Bukan langsung ya, tetapi ada juga yang mungkin ya pembacaannya ya terserah mau diberikan judul dulu atau tidak ya.
dan terima kasih juga masukannya ya. Pokoknya intinya kalau masukan positif saya terima ya. Tapi kalau masukan negatif ya kadang saya hapus ataupun saya blok ya. Karena di sini ranahnya kan bukan untuk yang negatif ya. Di sini pencerahan jiwa. Saya tidak pernah memberikan yang negatif kepada kalian. Ngapain ya? Yang rugi saya ya. Di sini pun saya nggak pernah memanggil Anda. Kalian yang datang sendiri sesuai intuisimu. Berarti ada panggilan jiwamu dari semesta untuk kamu bisa diberikan wejangan. Dan perantaranya itu saya ya. Jadi kalau memang nggak suka, nggak usah komen, nggak usah komplain ya. Kita sama-sama berbagi dalam artian kamu bisa mendengar, kamu juga berikan komen yang terbaik ya. Kritik juga kritik mas atau apapun yang positif ya. Saya menerima kritikan yang positif, tapi kalau yang negatif lebih baik nggak usah ya. Karena bahasa-bahasa juga kita tahu ya sampai di mana pola pikir Anda seperti gitu. Jangan bikin malu sendiri. Oke ya, kita bicara narsistik di sini ya, dimana kartu pertama di sini ada strength ya. Dimana saya lihat di sini ada kedua kepribadian ya. Jadi ini kan kepribadian ganda ini artinya kadang-kadang dia terlalu emosi kan, tapi kadang-kadang dia juga sebagai malaikat ya. Maksudnya gini, kadang-kadang dia bisa mengontrol emosi, tapi kadang-kadang dia malah licik gitu loh. Bagaimana ya? Ya kalau kita bilang kepribadian ganda nih kadang-kadang itu berhati tulus tapi ada dendam dalam jiwa gitu ya. Ini energinya berat loh. Ini masih pagi-pagi udah kayak berat ya. Langsung kayak macam saya sudah hela nafas ya. Gemini, saya lihat kayaknya kamu lelah dengan orang ini. Ataupun mungkin kalau kamu yang narsistik ya, kamu juga sebenarnya lelah dengan kehidupan yang kamu jalani. Walaupun kamu dalam kondisi kamu yang narsistik. Karena ya kalau kita bicara bertopeng itu kan palsu ya. Palsu itu otomatis kan memakan energi yang sangat besar. Tidak bisa kita bilang biasa-biasa aja gitu. Dan itu sangat melelahkan karena penuh dengan kepalsuan ya. Dimana di sini ada The Hermit. Kamu menanti ya agar dia kembali datang untuk bisa lebih up, untuk bisa lebih memperbaiki diri, untuk bisa menjadi orang yang baik, bisa memprioritaskan kamu ataupun keluarga. Tetapi dia nggak kunjung datang ya. Dia malah selalu menyakitimu, bahkan mendiamimu. Wah, nih orang ini lari dari kenyataan sebenarnya ya. Karena saya lihat di sini apa ya kalau dibilang sangat-sangat tidak baik sekali, karena di sini ada hubungan menggantung ya. Dimana mungkin kamu bingung ya, kata hatimu di sini ada Page of Cups, dimana hatimu lain berkata lain tapi langkahmu berkata lain. Kok langkah berkata lain, hati mau ke, contoh ya, hati mau ke kiri tapi langkahmu ke kanan ya. Apakah kamu memilih cinta ataukah memilih kewarasan ya? Aduh, kalau saya memilih cinta saya akan gila bersamanya. Tetapi kalau saya memilih waras, saya harus meninggalkannya, tetapi aku nggak tega ya. Betul tidak Gemini? Ketik di kolom komentar. Jadi dilema hati, bingung apa yang harus saya lakukan. Terkadang kamu berdoa kepada semesta untuk bisa diberikan pencerahan, tetapi pencerahan itu kok seakan-akan belum datang ya. Sampai bingung sendiri, waktu terus berlalu ya. Tahun silih berganti ya, tetapi kehidupan begini-begini aja. Ada beberapa yang merasa tidak nyaman, merasa kayak kok saya sudah berbuat baik ya. Di sini ada Ace of Wands, dimana berpikir bahwa saya sudah berbuat baik, tetapi kenapa dibalas dengan kejahatan? Kenapa saya sudah berbuat baik tapi masih manipulasi orang-orang yang menurut saya adalah orang yang baik atau orang yang saya sayangi. Berarti itu kan sakitnya double ya. Dimana ya lebih lebih tenangkan diri. Karena saya lihat di sini kamu sudah rasa malu
ada rasa amarah, kebencian, sakit hati, mungkin aib-aibmu dibongkar ya, yang dulu mungkin kamu percaya ya. Ini bisa juga ke sahabat ya, karena saya lihat di sini ada energi percintaan, ada energi juga sahabat, dimana mungkin sahabat karibmu mengkhianatimu. Jadi kita bicara NPD ini, narcissistic personality disorder, ini entah untuk Gemini kamu bisa menyesuaikan apakah ini di dunia bisnis, dunia kerja kamu ya, ataukah dalam hubungan ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saya, karena saya lihat di sini juga ada beberapa teman kamu yang licik, menusuk kamu dari belakang, menghinamu, sok-sok pembela, padahal sebenarnya dia menikamu dari belakang, dimana dulu mungkin dia merasa bahwa atau kamu merasa bahwa dia orang yang care ya, yang bisa melindungimu, kamu bisa di ya sebagai tumpuan dia, sebagai pelindung. Ternyata dia menusukmu dari belakang, malah mengabaikanmu, meninggalkanmu dan mencampakkanmu ya. Itu sakitnya luar biasa loh. Itu sahabat, ini pasangan sendiri yang mana kamu berharap padanya, dimana mungkin semesta juga mau memberikan pandangan kepada kamu bahwa ini orang jahat. Jadi kamu tuh bersyukur ya, kamu bisa mengetahui aib dia gitu, karena orang ini kan jahat. Kalau orang jahat ketemu orang baik yang nggak sevibrasi, seiring waktu pasti ketahuan. Karena orang narsistik tuh gitu ya, dia banyak sahabat, dia banyak target, yang mana dia mau mencari orang-orang yang bisa dimanfaatkan, dan itu kamu. Kenapa? Karena kamu terlalu baik. Yang tadi saya bilang kan, kamu berpikir saya ini sudah baik Tuhan ya, kamu sudah berdoa sampai ataupun ya apapun ya, sampai saya lihat di sini kamu menyalahkan diri sendiri atau bahkan menyalahkan semesta, menyalahkan Tuhan ya. Saya sudah berbuat baik, tapi kenapa balasannya seperti gini? Iya, karena kamu terlalu baik. Kalau kita baik, oke, gak apa-apa. Tapi kalau terlalu baik, itu yang dimanfaatkan. Makanya kita harus mempunyai hati, tetapi logika juga main, harus seimbang, bukan berat sebelah. Makanya orang memanfaatkanmu, memanfaatkan kebaikanmu, memandang enteng dirimu. Kenapa? Karena dia merasa kamu gak punya power. Dia sudah tahu kamu punya kartu, di mana kamu mungkin curhat, bongkar semua rahasia-rahasia pribadimu, curhat ke dia. Notabene kamu berpikir bahwa dia bisa menyimpan rahasiamu, ternyata malah dia bongkar aib-aibmu depan orang, sehingga kamu malu, kecewa, dan tidak tahu ya mau bagaimana lagi. Gak ada kata-kata yang bisa diungkapkan. Saya rasakan sangat kecewa berat, dimana kamu tuh kayak aduh, ibaratkan saya nih dilempar telur busuk mungkin ya, sudah sakit dilempar, busuknya juga kena ya, sampai sedikit aja tuh kalau telur busuk itu ya, tapi baunya tuh kan kayak sampai berapa meter itu tercium, padahal cuman telur kecil ya. Nah itu memang seperti gitu. Makanya saya bilang jangan terlalu baik. Kenapa kamu harus pergi curhat ke orang? Curhat aja ke semesta, curhat aja ke Tuhan lewat doa. Tetapi ini sekarang saya lihat kamu sudah up ya. Ini masa lalu kamu, yang mana itu sebagai pelajaran buat dirimu. Dan di sini ada Seven of Pentacles, di mana saya lihat di sini kamu sudah ya belajar dari pengalaman untuk bisa lebih up terhadap dirimu, lebih mengandalkan semesta dalam segala hal, tidak terlalu fokus pada dirinya, lebih mau mencari ketenangan, bukan drama, berkuar-kuar di sosmed, mencari pembelaan pembenaran. Saya di sini depresi. Kenapa? Karena kamu tidak terlalu pusing dengan dirinya, nggak terlalu menanggapi dirinya, dan tidak mau mengikuti drama yang dia buat gitu. Ya. Akhirnya di sini ada Eight of Swords, di mana dia tersiksa, dia malu sendiri, ibaratkan dia membuka atau menelanjangi dirinya sendiri, membuka topengnya sendiri. Contoh ya, dia bilang kamu orang tidak baik, ataupun mungkin wah si ini dia ember nih, dia ember,
Karena dia suka mengkambing hitamkan orang kan, supaya orang itu juga di kubu dia. Makanya tadi saya bilang mencari pembelaan, menceritakan aib-aibmu atau kesalahanmu ke orang lain, atau malah mau mengkambing hitamkan ataupun menghasut orang untuk berada di kubunya, untuk membuat kamu juga terpuruk ataupun berbentrok juga dengan dirimu. Tetapi itu tidak, karena sahabat-sahabatmu tuh care dengan dirimu, dia tahu siapa kamu. Walaupun mungkin di awal mereka sakit hati ya, karena wah kenapa ya kok dia bisa bicara seperti gitu. Nah iya, dia cerita kamu tuh begini. Tapi kenyataannya pada saat kesini orang tahu bahwa siapa yang salah, siapa yang benar. Walau tanpa kamu mau mencari pembelaan dan pembenaran, itu dia emosi lagi. Karena seakan-akan orang itu berpihak pada dirimu. The carrier, dia menatapmu dari jauh. Walaupun mungkin kamu melihat bahwa dia sudah silent treatment ya, tidak ada komunikasi sama sekali. Tetapi dia memperhatikanmu dari jauh, jangan salah. Karena saya lihat di sini kamu sudah tidak mau mempunyai hubungan dengan dirinya, tetapi dirinya memperhatikanmu, jangan takut ya. Bukan bisa bicara jangan takut juga sih, tapi hati-hati juga. Artinya kamu tuh jangan takut juga, jangan gentar dengan dia. Karena selama kamu tahu, dia tahu kelemahanmu, dia akan begitu. Makanya tadi saya bilang kan, dia tahu kelemahanmu. Contoh, paling saya cerita, macam contoh kamu ada komplain dengan pimpinan ya, ini contoh nih, pacarmu nih, terus kamu curhat, wah pimpinan saya tuh begini. Dia pergi cerita ke pimpinanmu, supaya apa? Mungkin kamu dipecat, atau mungkin kamu nggak dapat proyek ini, proyek itu, ataupun mungkin ya apapun, supaya kamu dibenci sahabatmu, pimpinanmu, ataupun apapun. Karena dia melihat target siapa, kelemahanmu. Makanya saya bilang, kamu tuh jangan takut, kamu harus kuat, dan juga tetap berhati-hati. Karena kalau kamu takut, dia tahu kelemahanmu, yaitu dia tikam kamu lewat situ. Ibaratkan sodok bola ya, supaya kamu menderita, saya harus ke siapa? Dan lebih parah ini kalau seandainya pasangan ke anakmu. Karena dia tahu bahwa titik lemahmu adalah anakmu. Kalau ini seandainya kamu sudah mempunyai anak keluarga ya, seolah-olah dia menjadi orang tua yang sangat baik, sangat peduli terhadap anaknya. Jadi anak itu kayak merasa tersanjung, merasa terlindungi. Dan dia mengajak anakmu untuk membencimu. Sehingga kadang-kadang kamu bingung ya, anak kamu kok memberontak. Ya, seakan-akan anakmu itu mengecewakanmu. Ataupun bahkan kamu bingung. Karena anakmu, contoh kalau kamu seorang wanita ya, ataupun mungkin nanti kamu seorang pria, kamu bisa menyesuaikan saja. Kalau macam contoh kamu di posisi wanita, pasti dia tanya, ibu, ayah gimana? Pokoknya dia mau mencari ayahnya, seakan-akan dia nggak butuh kamu. Itu yang akhirnya kamu rasa, aduh bagaimana ya, anakku kok begini, akhirnya anakku menderita gara-gara diriku. Jadi ada salah menyalahkan diri sendiri karena perbuatanmu di masa lalu, yang mana akhirnya anakmu menderita saat ini, orang yang kamu cintai. Mungkin kamu nggak terlalu pusing dengan anakmu, pasanganmu ya, tapi anakmu ini, karena dia mencari ayahnya. Ini contoh, karena dia mau mencari titik kelemahanmu. Dimana mungkin dulu kamu menegurnya, contoh ya, untuk mungkin lebih up ya, lebih bekerja keras ataupun apapun demi keluarga, tetapi dia nggak mau dikritik kan. Ini orang-orang kan nggak mau dikritik. Akhirnya mungkin kamu bilang, ya udah kalau saya udah capek begini, dia tuh mau mancing supaya bagaimana caranya supaya kamu itu marah dan memutuskan hubungan, supaya di akhir atau di masa depan nanti bukan dia yang disalahkan. Dia tuh orangnya licik, penuh dengan kepalsuan. Kenapa? Karena pada saat kamu masih mempunyai sumber daya ataupun ya mungkin kalau dibilang mungkin dari body, dari keuangan, dari kasta, selama itu masih ada pada dirimu, dia akan bertahan. Tetapi kalau tidak, dia bagaimana caranya supaya nama baiknya tetap up, publik tetap melihat dia baik, tetapi dia keluar dari dirimu untuk bisa mencari suplai-suplai lainnya yang lebih bermanfaat untuknya. Karena dia merasa bahwa dirimu sudah tidak bermanfaat lagi. Karena orang ini kalau dibilang punya hati, no. Dia hanya melihat dirinya, gak pernah mau lihat mau anakmu, mau dirimu. Tapi dia licik, karena dia mau melihat orang itu yang bersaing dengan dirinya ya. Dia kan ini berjiwa kompetisi.
Dia mau melihat orang yang bersaing dengannya, macam contoh kamu ya, yang dia tidak suka itu menderita. Itu caranya. Makanya dia memperhatikanmu dari jauh, di carrier. Diam-diam memperhatikan titik kelemahanmu, di mana saya akan serang. Ataupun mungkin kondisinya dia melihat, wah ini pasangan saya atau mantan saya ini udah gimana nih keadaannya, udah membaik belum? Kalau membaik saya balikan aja gitu ya. Tapi dengan cara dia yang harus meminta ke saya. Nah itu salah satunya, mungkin contohnya anak. Dia telepon anak, memberikan hadiah seolah-olah menjadi orang tua yang baik, dan anakmu membencimu. Kenapa kamu memisahkan saya dengan ayah, gini contoh ya. Akhirnya kamu merasa aduh bingung ya. Ya itu memang licik, seolah-olah kamu yang bersalah, Pak. Dan ada beberapa melihat juga bahwa seandainya kalau kamu sudah tidak mempunyai sumber daya yang bisa dia keruk ya dia mencari sumber daya lainnya. Dia tuh apa ya, suka-suka datang, suka-suka pergi. Di mana ada keuntungan di situ dia datang, di mana bisa dia makan di situ dia hadir. Makanya banyak dia apa ya, masuk juga di ranah religi, rajin ibadah, rajin sembahyang, tapi hatinya tidak seperti begitu. Itu untuk apa? Pencitraan publik, bahwa dirinya hebat, dirinya dekat dengan semesta. Kamulah yang salah. Karena dia mau mencari pembenaran dari orang-orang sekitar, dari casing ya. Contohnya, wah dia tidak bersyukur sudah dapat saya. Wah dia tidak kamu tuh nggak pernah sembahyang. Karena dia tolak ukurnya begitu. Padahal belum tentu orang yang pergi ibadah dan tidak itu bukan berarti tingkat spiritual orang yang tidak beribadah, pergi ke rumah ibadah lebih rendah ya. Malah mungkin orang yang di rumah berdoa dengan dengan keheningan, itu malah tingkat spiritualnya lebih tinggi dibandingkan kita terlalu banyak bergumul dengan orang-orang toksik, apalagi toksik di tempat ibadah. Ini kebanyakan loh. Jadi jangan melihat dari orang itu rajin pergi ibadahnya, lihat dari hatinya, perilakunya, bukan dari ibadah. Karena sekarang nabi-nabi palsu tuh banyak mengatasnamakan spiritual ya, harus begini, harus begitu, padahal dirinya aja nggak beres, tapi kritiknya banyak. Nah gitu ya. Jadi jangan kamu lihat dari dia berapa rajinnya, tapi mendalami tidak ilmu agama itu, dia terapkan tidak dalam keseharian itu kan yang penting. Bukan hanya teori aja, tapi praktek. Kalau dia ini jago teori, prakteknya nol, dan dia membandingkan dirimu dengan dirinya, seolah-olah dirinya lebih baik, lebih pintar, lebih bisa, lebih up. Padahal dia tahu kekurangan. Makanya itu yang saya bilang tadi, dia tidak mau kompetisi kamu yang menang, dia mau kamu kalah. Makanya dia mau mencari kelemahanmu. Nah ini ya, jadi ada juga beberapa yang mungkin merasa malu dan akhirnya pergi 10 of Wands, dimana ya dia merasa bahwa kayaknya sudah nggak bisa nih, saya sudah tahu nih, saya punya maksud mendekati dirinya, ataupun mungkin kondisinya, wah ternyata niat saya sudah kebaca nih, Gemini udah tahu, ya udah deh saya pergi aja tanpa ada kata, tanpa ada apapun. Makanya tadi saya bilang ada hubungan digantung ya. Dan akhirnya dia menyimpan dendam, menyimpan amarah yang sangat besar. Dan orang narsistik ini kamu hati-hati ya. Kalau kamu masih dalam genggamannya, kamu ibaratkan yang tadi saya bilang ya, kamu masih di sini ada Page of Cups, dimana kalau hatimu dan logikamu itu masih ragu, hati-hati. Itu ibaratkan kamu menyimpan musuh dalam selimut yang bisa sewaktu-waktu menikahmu tanpa ketahuan ya. Jadi kalau memang kamu tahu bahwa orang ini baik, perjuangkan. Kalau kamu sudah tahu bahwa orang ini tidak baik, ya jangan dekat-dekat. Kamu kan sudah tahu ini orang yang tidak baik tapi masih dekat-dekat. Kenapa ya tadi? Mungkin karena faktor anak, faktor ini, faktor itu. Padahal kamu tidak tahu bahwa kamu menyimpan racun. Ya. Kamu menyimpan pembunuh. Ini contoh, pembunuh ini kan mental, secara mental. Tidak kelihatan tapi sakitnya luar biasa. Benar kan? Kita bicara tekanan mental itu kan, kalau kejiwaan itu enggak ada obatnya loh. Dokter jiwa itu nggak bisa memberikan obat, dia hanya bisa terapi,
memberikan vitamin, konseling. Tapi untuk mental adalah diri kita sendiri yang bisa sembuh, tidak? Nah itu, karena suka kambuh. Kalau kita pun sudah sembuh kadang-kadang kambuh, karena tekanan mental itu dari diri kita yang mau sembuh atau tidak. Makanya saya bilang itu jangan sampai kamu menyimpan racun untuk kamu minum sendiri. Hati-hati. Ya, harus bisa mengambil keputusan. Harus lebih bijak untuk dirimu, karena dirimu sangat berarti. Saya lihat di sini kamu kayak macam tidak menyayangi dirimu, makanya tadi saya bilang kamu lelah. Harus bisa lebih up terhadap dirimu. Kamu bisa melindungi siapapun, terutama anakmu ataupun dirimu ataupun siapapun, yaitu terutama dari pikiranmu dulu. Setelah pikiranmu, kamu harus ada tegas, ada ketindakan yang protektif untuk dirimu. Bukan hanya kita bilang oke, saya tahu dia, tapi begitu juga nggak ada perubahan. Harus tegas pada diri sendiri. Ibaratkan kalau kita di pesawat ya, kamu mau lindungi anakmu, ini kalau ada tragedi atau insiden, terus tabung oksigen keluar, di buku panduan itu kan sudah dibilang, selamatkan ibu dulu baru anak. Jadi bagaimana kamu mau melindungi anakmu kalau dirimu aja sekarat? Jadi kamu pakai tabung oksigenmu dulu baru kamu pakaikan anakmu. Bukan berarti kita bilang kita tidak mencintai anak. No, tapi bagaimana kamu bisa mengurus anakmu kalau kamu sakit? Kamu harus sembuh dulu supaya anakmu bisa terurus. Nah itu ya, jadi harus bisa lebih bijak dalam menyikapi orang narsistik, karena kalau salah-salah kamu masuk dalam perangkap ya. Karena orang ini kan saya bilang bermuka dua, the strike, dimana ya dia pintar drama, banyak topeng. Dia datang dengan senyuman muka polos ya, padahal hatinya sangat busuk, licik, dan siap menikamu di saat dan di waktu yang tepat. Apakah Kak Ica dia bisa sembuh? No. NPD itu kan orang gangguan kepribadian. Ya, sama aja gangguan jiwa. Mirip. Karena nggak bisa terkontrol. Makanya saya bilang itu kayak musuh dalam selimut. Dia baik-baik tapi dia bisa meracunimu. Ya. Jadi lebih baik kamu menghindar dari orang-orang itu sebelum kamu yang tersiksa. Jangan berusaha untuk bikin menanti dia atau menunggu ya, seperti tadi saya bilang The Hermit, menanti dia untuk berubah. Orang itu nggak bisa berubah, dirinya aja nggak bisa berubah. Tadi saya bilang kan, yang bisa membuat dirinya sembuh itu adalah dirinya sendiri, dan ini nggak bisa karena ada trauma yang mendalam, rasa amarah yang mendalam, kebencian yang mendalam. Bukan dirimu yang merubah, dirinya yang harus merubah dengan tuntunan semesta. Jadi kalau kamu seandainya menunggu dia, ya berarti kamu menyia-nyiakan hidupmu. Karena kita bicara kan hidup ini kan ada batas waktu ya, maaf bukan kita bicara apa, tetapi ya pasti kita akan kembali ke tanah gitu. Ya setidaknya sebelum kembali ke tanah kita bisa menjadi orang yang lebih baik, bijak, dan bisa menjadi berkat buat orang lain, bukan menyia-nyiakan hidup kita dengan orang narsistik untuk menerima penderitaan saja. Nah itu maksud saya ya, lebih baik kamu jadi berkat buat, artinya kamu melepaskan orang yang kamu cintai untuk bisa menyambut orang yang betul-betul datang mau mencintaimu, dibandingkan kamu berkorban untuk cinta tetapi cintamu tidak tersambut olehnya, malah kamu hanya dimanfaatkan. Nah ini hati-hati, kita harus bijaksana, harus ada protek juga untuk diri kita ya. Jangan lihat dari sisi manipulasi dia ya, karena saya lihat di sini kamu ada rasa bersalah yang sangat luar biasa. Jangan pernah merasa bersalah. Selama kamu tahu itu tidak baik, lakukanlah yang terbaik untuk dirimu. Kamu tahu bahwa ini tidak baik, berarti kita harus ganti jalan. Jangan pernah ada merasa bersalah. Selama kamu udah merasa bersalah pada dirimu, ya hidupmu begitu-begitu aja, tidak berkembang, malah terpuruk. Dan dia bisa datang suka-suka hanya untuk memanfaatkanmu. Pada saat kamu sudah tidak mempunyai lagi, dia akan pergi lagi. Jadi kamu harus bisa tahu rutenya. Pada saat kamu ada, dia datang. Pada saat tidak, dia pergi. Suka-suka gitu aja. Kenapa? Karena dia tahu kelemahanmu. Makanya kita menjadi orang baik, tetapi menjadi orang yang terlalu baik jangan. Kita punya hati, tetapi kita juga punya akal pikiran.
Kita punya iman, tetapi kita juga harus bisa menggunakan akal pikiran kita. Kita harus juga berhikmat. Nah, jangan dibodoh-bodohi. Gitu ya. Oke, itu yang saya lihat ya dari orang-orang terkoneksi dengan dirimu. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak di sini ya, ada Gemini, ada Cancer, ada Taurus, ada Leo juga, Libra, ada Pisces, Sagittarius, Scorpio, Capricorn, dan Aries ya. Dari inisial ada huruf A, L, ada huruf J, ada huruf P, Q, M, S, Y, ada D, F, ada O, W, J, R, I, X, M, T, H, dan ada huruf U ya. Oke, itu yang saya lihat dari dua kategori, dari inisial dan dari zodiak ya. Semoga resonate. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Gemini. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.